Oke, Nasya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab 3, tapi kita lanjutkan yakni mengenai 10 kata bantu. Nih ya, kalau kemarin itu kan kita masuk di pembahasan 12 kalimat tanya atau kata tanya, terus sekarang masuk ke kata bantu. Oke, jadi ada 10, sekitar 10 kata bantu. Yang pertama di sini bunyinya adalah EG dan hante. Oke ya, nanti kalau misalkan teman-teman menemukan kata-kata EG atau hante dalam suatu kalimat, maka ini diartikan kepada. Ya, jadi EG atau hante itu diartikan kepada untuk orang. Contoh kalimatnya seperti ini. Dongseng EG 제게 주어요. Berarti kalau kita artikan gimana? Dongseng EG. Berarti kepada adik. Kemudian cegel dari kata cek artinya buku. Kemudian juoyo dari kata juda berubah menjadi kalimat informal. Kalau yang akhirannya u maka pakainya yang vokal oyo kayak gitu tapi digabung makanya berubah jadi juoyo seperti itu. Jadi kalau kita artikan saya memberikan buku EG diartikan kepada dongseng artinya adik. Kurang lebih seperti itu ya Yorobun. Jadi untuk EG ini cukup teman-teman hafalin aja nanti. Jadi EG itu maknanya adalah kepada ya kata bantu yang diartikan kepada untuk apa Sam? Untuk orang. Kayak gitu ya. Kemudian dilanjutkan sini yang nomor 2 adalah Jihun Sihante Byonjire Bonesoyo. Berarti gimana? Artinya saya. Ini kan kalimatnya adalah ini ya bentuk positif. Berarti kalau kita artikan adalah saya telah bonesoyo dari kata boneda artinya adalah mengirim. Ya, saya kita coba tulis dulu. Saya telah mengirim apa ya Robun? Pionji artinya surat. Kemudian hante kepada. Kemudian setelah itu Jihun ya, kepada Mas Jihun. Seperti ini. Kalau kita artikan ya, jadi Jihun 씨한테 편지를 보냈어요. Saya telah mengirim surat. Pyonji itu surat ya Robun. Kemudian hante diartikan kepada. Kemudian Jihun artinya adalah Mas Jihun. Seperti itu. Bisa ya. Kemudian yang ini. Kemudian 동생에게 책을 주어요. 동생에게 책을 주어요. Saya memberi ya Robun. Sayanya di sini tersirat tapi saya tuliskan langsung. Memberi buku EG kepada adik. Kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya adalah, saya coba jelaskan ya di sini. Kalau dari kita lihat sini bahwasanya untuk yang akhiran EG digunakan untuk subjeknya yang berakhiran konsonan. Ya. Kalau akhiran subjeknya adalah vokal, maka teman-teman nanti diusahakan menggunakannya adalah yang hante. Seperti itu ya. Tapi nanti tidak akan ada ulangan yang seperti itu bentuknya. Ulangannya hanya diminta untuk menyebutkan saja. Jadi fokusnya teman-teman adalah paham dan hafal bahasanya. Oh ini hante berarti diartikan kepada untuk orang. Seperti itu. Jadi pahami ya Robun untuk yang poin 1. Bisa dipahami? Boleh dijawab? Paham, Sam. Paham ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Boleh disampaikan? Tidak ada. Itu memberikan apa sih, Sam? Dari kata juta. Ini ya. Juda. Juoyo. Juo Oh, ya. oh, kalimat kata dasarnya itu seperti ini, Mas. Juta. Nah, kayak ini kan. Kalau danya kita hilangkan, kan tinggal ju. Ju berubah jadi kalimat informal. Ju huruf terakhirnya vokal U. Kan di perubahan itu ada ya, Herobun. Kalau akhirannya adalah vokal U, nanti pakainya yang oyo. Tapi langsung. Makanya langsung berubah jadi vokal rangkap. Ju, juo kayak gini langsung. Juo, kemudian yo. Ini ya, juoyo maknanya adalah memberi. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ya di poin nomor 2. Ini nanti tugas Anda untuk mengisi Robun translatannya. Poin nomor 2 bunyinya adalah egeso dan hanteso. Kalau ege dan hante diartikan kepada untuk orang. Kalau egeso atau hanteso di sini diartikan dari. Oke. Egeso atau hanteso diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dari, berarti untuk orang. Contoh kalimatnya ini. Ini nanti silakan Anda coba translate.
Saya akan coba berikan clue saja seperti itu. Yang pertama, omoni. Omoni artinya apa? Sebelumnya udah ya. Omoni itu Ibu. ibu. Ya, yongdon. Yongdon ini ada uang saku. Kemudian badas. Bata itu artinya menerima. Akhiran as, os, hes. Anda harusnya ingat. Itu ya, silakan. Kemudian yang kedua, sonsengnim hanteso. Sonsengnim artinya apa? Ingat ya. Kemudian cinccan. Cinccan itu maknanya adalah pujian. Badas, badas itu artinya sama juga ya dengan yang atas. Seperti itu. Oke, silakan coba Anda isi untuk yang poin nomor 2. Jadi untuk egeso dulu saya coba jelasin ya. Egeso dan hanteso ini diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya dari. Ya, dia artinya itu dari ya Rebun. Kemudian digunakan untuk orang. Seperti itu. Kalau tadi kan yang ege dan hante diartikan kepada. Kemudian selanjutnya yang poin nomor 3 kalimatnya adalah eso kaji. Ini ada kata-kata eso dan kaji, Rebun. Eso kaji, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Eso itu maknanya adalah dari. Oke. Kaji, eso itu kan ada ya di sebelumnya yang partikel keterangan, atau eso kan bisa diartikan di atau dari, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda menemukan dalam suatu kalimat, ada eso, ada kaji. Jadi sudah satu pasangan. Maka untuk eso langsung diartikan dari. Sudah dipastikan bisa diartikan dari. Seperti itu untuk penggunaannya, bahwasanya memang di partikel keterangan ya eso itu bisa diartikan di atau dari, tetapi apabila di sini kalimat ya dalam satu kalimat ada dua nih, ada eso dan ada kaji, maka yang eso sudah dipastikan diartikan dari. Kayak gitu ya. Dari untuk kajinya diartikan sampai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk eso dan kaji. Eso itu diartikan dari, kaji itu diartikan sampai. Biasanya apa? Biasanya untuk tempat. Misalkan dari rumah nyampe ke sini itu naik apa? Kemudian dari rumah nyampe ke sini itu berapa lama waktunya? Seperti itu. Jadi pahami ya, Yorobun. Kemudian untuk contoh kalimatnya ini tugas Anda lagi ya untuk mentranslate kalimatnya di sini. Jibeso, Huisa kaji, Golo gayo. Jeep itu apa jeep? Artinya rumah. Wisa apa itu wisa? Artinya perusahaan. Goro gayo, kata golta artinya adalah jalan kaki. Gada itu diartikan pergi. Silakan coba teman-teman nanti translate. Kemudian yang kedua, hakyo eso jipkaji otoke gayo. Hakyo ya. Hakyo itu maknanya adalah sekolahan. Kemudian jeep itu artinya adalah rumah. Kemudian ada kata-kata otoke. Otoke ada ya sebelumnya diartikan itu. Kemudian gayo ini diartikan pergi seperti itu. Silakan coba Anda rangkai Rawun untuk kata-katanya jadinya seperti apa. Itu ya. Kemudian kita lanjut di poin nomor 4 dulu ya Rawun. Sampai nomor 5 nanti Anda boleh mengerjakan ya. Poin nomor 4 kalimatnya adalah buto kaji. Kalau tadi kan eso kaji digunakan untuk keterangan tempat. Diartikan dari sampai. Sekarang itu adalah buto kaji. Artinya sama. Dari sampai juga. Buto itu dari, kaji itu sampai. Tetapi di sini maknanya berbeda. Kenapa? Karena digunakan untuk keterangan waktu. Ya. Misalkan dari jam 5 sampai dengan jam 10, kamu ngapain aja. Seperti itu. Itu kan keterangannya ada waktunya ya teman-teman. Kemudian dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, saya bekerja misalkan seperti itu. Kayak gitu ya. Polio ilbuto, gemyo ilkaji, irel heo gitu kan. Kan ada tuh contohnya teman-teman. Seperti itu. Oke, silakan coba nanti teman-teman dikerjakan. Jadi bedanya adalah kalau yang butuh kaji itu untuk keterangan waktu. Jadi ada keterangan waktunya teman-teman. Kalau yang tadi kan digunakan untuk tempat. Dari sini terus ke sana, dari resto ini ke resto sana seperti itu. Itu untuk bedanya. Contoh kalimatnya ini silakan Anda baca. Ini keterangan jam ya. Kemudian kaji tadi sudah paham. Gongbu heo dari kata gongbu hada artinya apa? Artinya belajar. Silakan coba nanti teman-teman jawab ya. Kemudian yang poin nomor 2-nya ini Rebun. Ilyoil ini tentang hari. Anda harus ingat ya.
ada wal yoil, huwa yoil, su yoil, dan lain sebagainya. Dari kata il yoil, wal yoil, kemudian buto ada di atas, gem yoil. Kemudian ilham nida. Ilham nida kalau diartikan itu ilhada, maka maknanya adalah bekerja, ya Rabbu. Seperti itu ya, ada eso, ya, ege, egeso, hanteso, seperti itu. Kemudian ada lagi buto kaji, kemudian ada eso kaji, seperti itu. Jadi banyak sih untuk partikel apa namanya kata bantu ya. Kemudian poin nomor 5 yang coba teman-teman bahas lagi, ada kata-kata mada. Jadi kalau misalkan menemukan dalam suatu kalimat situ ada bunyi mada, maka mada itu artinya adalah setiap, ya Robun. Ya, jadi mada itu artinya setiap. Berarti gimana saya ini kata-kata jonen? Jonen itu artinya apa? Silakan Anda isi ya. Nal, nal ini artinya hari. Oke, mada ada di atas. Undong hiu di atas juga ada ya. Undong ada itu artinya olahraga ya, Robun. Kemudian gicaga, gica itu maknanya kereta ya, Robun. Kemudian shipun mada omnida. Shipun artinya apa itu? Silakan Anda translate. Mada itu ada di atas. Omnida dari kata oda artinya datang. Seperti itu. Silakan coba dikerjakan dulu ya, ditranslate dari poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 5. Waktunya saya beri waktu 10 menit ya Robun, mulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Saya minta tolong ke Mas Triadi dibantu baca untuk nomor 2, Mas Triadi. Amoni egaso yang Omoni, dongel yang ini omoni ya. Omoni egeso, kemudian donel hmm, badasoyo. oke, yang tunnel pada soyo. Kalau kita artikan gimana? Saya sudah menerima uang saku dari ibu. Ya, benar ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf, teman-teman. Saya sudah atau telah ya, teman-teman. Saya telah, itu ada kata-kata bata. Ada kata-kata bata artinya adalah menerima ya. Jadi saya telah menerima atau mendapat. Kemudian yongdon artinya apa? Uang saku. Kemudian omoni egeso berarti egeso diartikan dari ya, dari siapa? Dari ibu. Seperti ini ya Rebun kalimatnya. Jadi saya telah menerima uang saku dari ibu. Oke, selanjutnya masih Mas Triadi dibantu baca lagi. Sonsenim hanteso cincanel badasoyo. Oke. Kalau kita artikan gimana? Saya telah menerima ujian dari guru. Ya, betul ya. Songsenim hanteso channel badas soyo. Jadi saya, jadi kita artikan saya, kemudian telah ya, karena ada asoses, kemudian bat menerima atau mendapat, kemudian cikan, kan maknanya adalah pujian. Kemudian hante dari hanteso dari siapa? Dari guru. Seperti ini ya Robun. Ada yang salah jawabannya? Boleh disampaikan yang merasa salah. Oke, poin nomor 3 Kak Fitria, silakan dibantu baca. Ini dulu. Yang pertama, 집에서 회사까지 걸어가요. Kalau kita artikan gimana? Saya jalan kaki dari rumah sampai perusahaan. Betul ya teman-teman. Di sini kita artikan saya, kemudian ke belakang. Hulu gayo berarti pergi dengan jalan kaki. Ada eso, ada kaji. Berarti kita artikan dari mana dulu? Dari Rumah. eso ya. Tuh, dari rumah. Kemudian huisa kaji sampai Perusahaan. perusahaan. Seperti ini ya Robun, untuk jawabannya sudah betul. Jadi nanti teman-teman artinya jangan sampai perusahaan dari rumah itu bukan. Tapi saya pergi berjalan kaki atau pergi dengan jalan kaki dari rumah sampai ke perusahaan. Seperti itu ya. Lanjut Kak Fitri ya.
Yang kedua, 학교에서 집에까지 어떻게 가요? Oke, kalau kita artikan gimana? Bagaimana cara Anda Anda pergi. pergi dari sekolah Oh, sampai ke rumah? iya betul. Maksudnya adalah cara pulang gitu ya. Kan dari sekolah sampai rumah tuh maksudnya cara pulang, ya, Rob. Bener nggak sih? Ya, Kayak gitu ya. Jadi maknanya adalah cara untuk pulang, ya, Rob. Dia tuh kan nanya ini, bagaimana caranya pergi dari sekolahan nyampe ke rumah, kayak gitu. Dia nanyain mungkin mau naik motor, naik sepeda, atau naik angkot. Itu ya, Robut. Oke, terima kasih Kak Fitria. Oke, begini ya. Bagaimana cara Anda? Ada Andanya deh. Bagaimana cara Anda pergi dari rumah sampai ke sekolah? Dari sekolah sampai rumah. Sorry, kebalik saya. Dari rumah. Dari sekolah sampai ke rumah. Ini kebalik saya ya. Mohon maaf ya, Robert. Nah, seperti ini kurang lebih untuk penjelasannya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak untuk Esel dan Kaji ini? Bisa ya? Ini kan diikuti oleh keterangan tempat ya, Robo. Seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan di poin nomor 4, teman-teman. Poin nomor 4 ini dia bunyinya adalah buto kaji. Kalau buto kaji ini kan untuk keterangan waktu gitu ya, diikuti oleh keterangan waktu. Selanjutnya saya minta tolong sama Kak Christine. Dibantu baca Kak Christine. Yes, ma'am. 8시부터 9시까지 공부해요. Oke, yodol shibuto, 9시까지 공부해요. Kalau kita artikan gimana? Berarti saya, Saya belajar dari jam oke. 8 sampai jam 9. Iya, betul seperti itu ya. Saya belajar. Kemudian di sini kalimatnya adalah dari, yang buto dulu. Diartikan dari mana? Dari si jam Dari jam 8. Kemudian ahop si kaji berarti sampai sampai jam 9. jam, betul, 9. Seperti ini teman-teman untuk jawabannya. Jadi, betul si buto si kaji gongbueo. Kan harusnya depannya dikasih misalkan Jega atau Nanen kayak gitu ya. Cuma di sini kan langsung. Obrolannya tuh langsung dua orang. Jadi tidak perlu diberikan kalimat keterangan Jo, nah dan lain sebagainya. Joni Cina seperti itu nggak usah. Ya, hanya diartikan sayanya itu tersirat sebetulnya. Cuman saya tuliskan secara langsung. Selanjutnya Kak Christine dibantu baca lagi. 월요일부터 금요일까지 일합니다. Ilhamnida, betul. Kalau kita artikan gimana? Saya, bekerja dari Senin oke. sampai Jumat. Iya, betul. Dari Senin sampai dengan Jumat. Seperti ini. Bisa ya, Robun? Ini kan diikuti oleh kata keterangan waktu ya. Seperti ini. Kalau yang atas kan diikuti oleh keterangan tempat. Seperti itu untuk penjelasan daripada nomor 1 sampai dengan tadi nomor 4 ya. Kita coba lanjutkan di poin nomor 5. Ditunggu sebentar ya. Selanjutnya untuk poin nomor 5, saya minta tolong Kak Damayira. Halo Kak Damayira. Iya, Sam. Oke, silakan dibantu baca untuk yang nomor 5, yang ini dulu. 저는 날마다 운동해요. Oke, 저는 날마다 운동해요. Kalau kita artikan gimana? Saya olahraga setiap hari. Iya, betul ya, Yorobun. 저는 날마다 운동해요. Saya dari Jonen kemudian ke belakang ke 운동해요. Kan ini predikatnya atau kata kerjanya adalah 운동해요, berolahraga. Berarti saya berolahraga, kemudian 날마다. Nal itu hari, mada itu setiap, berarti setiap hari. Seperti ini. Ada yang jawabannya berbeda atau semuanya sama? Saya rasa semuanya sama ya, gampang teman-teman.
Mada itu artinya adalah setiap. Seperti itu. Kemudian masih Kadamaira ya. Yang bawah dibantu baca lagi Kadamaira. 기차가 10분 마다 옵니다. Oke, 기차가 10분 마다 옵니다. Berarti kalau kita artikan gimana? Keretanya, Keretanya datang setiap 10 menit. betul. Oda itu diartikan datang ya. Datang, mada di sini diartikan setiap. Setiap, kemudian 10 berarti 10 10 menit. menit. Seperti ini Rebun untuk jawabannya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke poin nomor 6? Boleh disampaikan teman-teman? Tidak ada? Halo, Belum ya ada, Rebun. Sam. Oke, belum ada. Berarti cukup jelas ya. Kalau belum ada pertanyaan, berarti saya anggap teman-teman bisa cukup jelas untuk memahami. Baik, kita akan coba lanjutkan di poin nomor 6, ya Rebun. Kalimatnya adalah man. Jadi untuk kata bantu yang poin nomor 6 ini, bunyinya adalah man. Man dalam bahasa Indonesia diartikan hanya. Ya, jadi man itu artinya hanya. Oke, contoh kalimatnya yang ini. Nanen yachimal mogoyo. Nanen itu artinya saya, ya Rebun. Oke, saya karena ada subjek jadi kita tuliskan pertama. Saya yacheman mogoyo. Dari kata mokta artinya apa mokta? Artinya makan. Man artinya apa? Man artinya hanya. Jadi saya hanya kemudian makan. Makan apa? Yace. Yace itu maknanya adalah sayur ya Rebut. Seperti ini. Ya. Yace sama ceso itu artinya adalah sayur. Ya, seingat saya nanti nggak tahu ini kebalik apa enggak. Yang yace ini sayuran yang sudah diolah. Kalau ceso sayuran yang masih mentah. Seingat saya itu ya. Tapi nanti coba di cross check lagi barangkali kebalik ya. Seperti itu untuk detail. Jadi ada yace, ada ceso. Kemudian untuk yang contoh berikutnya adalah irio ire jipeman isoyo. Saya kemudian man. Man itu kan hanya. Hanya, kemudian ista di sini diartikan ada. Saya hanya ada jibe, berarti di rumah. Seperti ini. Ini ada kata jibe-jibe ya. Irio ire jibeman isoyo. Sayanya ini tersirat. Nah, saya hanya ada di rumah pada hari Ilyoil. Ilyoil itu hari apa? Hari Minggu ya Robun. Seperti ini. Jadi Ilyo ide cibeman isoyo. Saya hanya ada di rumah itu pada hari Minggu. Seperti itu. Kenapa? Karena wolyo ilbuto toyo il kacinen il heo. Jadi bekerja. Hari Senin sampai hari Sabtu itu saya kerja. Makanya ada di rumah itu cuma hari Minggu. Seperti itu ya untuk penjelasannya teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Sam. Bisa ya. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan di poin nomor 7 ya Robo. Nomor 7 ini kalimatnya adalah boda. Boda itu artinya adalah dibandingkan. Jadi sini diartikan daripada atau dibandingkan ya. Contoh, ini contohnya kalimatnya adalah jonen. Jonen artinya apa? Jonen saya. Kemudian 동생보다 키가 큽니다. Berarti kalau kita artikan gimana ya Robun? Saya dari subjek dulu ya. Saya kiga keda. Kiga keda itu maknanya adalah badannya tinggi. Oke, jadi kiga keda ini maknanya adalah badannya tinggi. Oke, jadi saya karena di sini ada kata-kata boda, jadi diartikan saya lebih ya, lebih tinggi badannya. Kemudian dilanjutkan kan situ disampaikan ada daripada, bener nggak sih? Daripada, maka dijawab adalah daripada siapa? Daripada dongseng. Dongseng itu adik ya Rebun. Seperti ini untuk jawabannya. 저는 동생보다 키가 큽니다. Saya lebih tinggi daripada adik katanya. Itu ya. Oke. Kemudian untuk yang bawah poin nomor 7 masih teman-teman. Ini ada kata-kata bienggi. Bienggi itu artinya adalah pesawat. Oke.
Kemudian gica tuh maknanya adalah kereta. Kereta biasa ya. Kemudian ada boda tadi di atas. Kemudian do maknanya adalah lebih. Kalau ini ada keterangannya ya. Ada keterangan do artinya lebih. Kalau yang poin contoh 1 yang atas itu kan nggak ada keterangan do. Tapi tetap diberikan lebih atau daripada ya. Tadi kan ada saya lebih tinggi itu kan tetap kan dikasih kata-kata lebih. Karena memang maknanya adalah dibandingkan direbut. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang seperti itu. Oke, di sini pakainya saya lebih tinggi daripada. Nah, nanti baru pakainya daripada untuk perbandingannya. Kalau yang bawah itu coba Anda nanti translatekan ya yang ini. Ini sudah saya sampaikan. Do itu maknanya adalah lebih. Paremnida dari kata halda ya. Artinya adalah cepat direbut. Tuh. Kemudian di poin nomor 8. Oke. Sudah diisi ya untuk kosakatanya tadi yang sudah saya kasih clue-nya. Poin nomor 8, kalimatnya adalah do. Do-nya itu pakai o bawah. Kalau tadi kan pakai o samping, artinya juga. Lebih, sorry. Kalau yang o samping itu artinya lebih. Kalau yang o bawah, ini do-nya, diartikan juga. Kayak gitu ya. Contoh kalimatnya ini, saya coba bantu baca. Jonen, ini Anda sudah hafal. Kemudian bulgogi juga Anda sudah paham. Choahyo. Dari kata chota artinya adalah suka ya. Betul. Kemudian kimbab to choahyo. Nah, ini kimbab ya kimbab namanya. Do itu tadi kan ada di atas, choahyo juga artinya suka. Silakan coba Anda rangkai kata-katanya ya, jadinya seperti apa. Kemudian yang bawah ini ada lagi teman-teman. Minsusiga, berarti ini nama orang ya. Minsusi, kalau ada kata-kata si diartikan mas atau mbak. Oke, berarti Mas Minsu. Minsu itu cowok teman-teman. Kemudian cukure jalheo. Cukgu ini maknanya adalah sepak bola. Ya, jalheo diartikan adalah baik atau jago. Ya. Jadi jalhada itu maknanya adalah melakukan sesuatu dengan baik. Bisa juga Anda artikan jago. Misalkan saya jago memancing atau saya jago dalam matematika seperti itu. Nah, itu pakainya jalheo. Oke. Kemudian dijawab jodo jalheo. Jo itu apa? Jo itu saya. Do di atas ada, jalheo ya sama artinya seperti itu. Silakan Anda coba rangkai kata-katanya ya, jadinya seperti apa. Kemudian di poin nomor 9 ada lagi. Kalimatnya adalah na, ina, atau guna. Ada 3 ya Rebun. Maknanya adalah atau. Ya, maknanya ini atau. Untuk na atau ina digunakan untuk kata benda. Oke, nah kalau yang guna digunakan untuk kata kerja atau kata sifat. Contoh kalimatnya ini ada 3 ya Rebun. Contoh 1, kopina. Charles masih Leo. Kopi. Nak di atas ada. Ca itu artinya teh. Ya. Masileo dari kata masita artinya minum, kemudian tawaran leo tata bahasa ini diartikan penawaran artinya mau. Artinya mau, teman-teman. Ya. Jadi apakah Anda mau? Kemudian masileo ini, kemudian ca itu artinya teh, na itu atau kopi ya kopi, seperti itu. Silakan nanti Anda translate ya. Kemudian yang bawah 지하철이나 버스를 탑니다. Oh, ini harusnya nikah ya. Salah, 여러분. Mohon ditunggu. Nah, harusnya seperti ini. Tamnika bukan tamnida. Anda diganti ya di buku Anda. 지하철이나 버스를 탑니까? 지하철 itu maknanya adalah kereta bawah tanah. Oke, kemudian ada ina. Ina berarti yang atas ya. Kemudian bosrel. Bose berarti bus. Tamnika dari kata tada artinya adalah naik. Seperti itu. Untuk akhiran biap nikah itu bentuk kalimat tanya ya. Tidak perlu diartikan apakah. Karena sudah ada bisa sih, masih bisa diartikan apakah ya rupanya ini. Kemudian selanjutnya adalah gongbu hagona undongel halgoyeyo. Kemarin kan sudah belajar ya akhiran algoyeyo. Kemudian ada melakukan undong olahraga gona tadi ya di atas. Kemudian gongbu itu belajar. Seperti itu ya Rebun untuk poin nomor 9. Sudah ditulis belum untuk kosakatanya? Baik, kita coba lanjutkan di poin nomor 10 teman-teman untuk kata bantu. Anda boleh perhatikan ke sini ya. Poin nomor 10 kalimatnya adalah hago, gua, sorry ya. Hago, gua, dan irang. Dan satu lagi rang. Ya, nanti ada irang, ada rang. Ini berarti sekitar tambahin ya teman-teman. Adalah rang ya seperti ini.
Rang itu dari kata irang, sama aja sebenarnya. Kalau akhirannya konsonan nanti pakainya yang irang, kalau akhirannya vokal berarti pakainya yang rang langsung. Kayak gitu ya. Maknanya apa? Kalimat-kalimat ini bisa diartikan dan atau dengan. Nanti mengikuti daripada itunya ya, Rebut. Daripada apa namanya? Daripada kalimatnya ya. Sama sih dengan yang partikel keterangan tuh, mengikuti daripada kalimatnya. Diartikan apa yang ngikutin dari kalimatnya. Bisa dan atau dengan. Artinya cuma dua, dan atau dengan, seperti itu. Itu ya. Contoh kalimatnya, saya akan coba bacakan nomor 1. Acimenen panghago gua iril mogo. Nah, ini ada acimenen. Acim itu diartikan pagi, ya, Robun. Silakan Anda tulis. Acim pagi. Kemudian pang roti. Hago. Hago kan ini ada ya. Mana nih? Nah, ini. Silakan nanti Anda pilih pakai apa. Guail artinya adalah Buah. ya, artinya buah. Kalau sagua itu apel, kalau guail itu artinya adalah buah. Jadi buahnya nggak tahu ya, random dia. Yang penting jenisnya buah seperti itu. Kemudian mogoyo dari kata mokta artinya makan. Silakan Anda isi Robun, digabungkan. Kemudian yang poin nomor 2, sudah ditulis? Yang nomor 1 tadi? Sudah saya. Oke. Lanjut ya. Dongsengen 부모님하고 같이 삽니다. Dongseng artinya adalah adik. Kemudian bumonim artinya orang tua. Hago di atas ada. Gaji bersama. Samnida dari kata salda. Berarti diartikan tinggal ya. Ini samnida diartikan tinggal. Seperti itu. Kemudian omoniga cesowa gogire samnida. Omoni itu artinya apa? Sebelumnya Ibu. sudah ya omoni. Iya, Ibu. ibu. Kemudian ceso ini maknanya Sayuran. sayur yang masih mentah. Kemudian uwa Anda pilih. Gogi apa? Daging. Daging, betul. Samnida berarti kan Membeli. membeli. Dari kata sada ya, teman-teman. Nah, silakan diisi ya. Kemudian yang terakhir ya, Robun. Ke otwa. Bajinen, berarti nanti subjeknya dari sini ya, dari baji ke sini. Ot itu artinya pakaian. Kemudian gua Anda pilih di atas, kata tunjuk ke ini juga bisa ya. Kemudian baji artinya celana. Aju tuh maknanya sangat. Bisa yo. Maknanya apa? Mahal. Mahal. Betul ya, bisa yo itu dari kata bisada, artinya mahal. Kalau bisada itu mahal kata dasar, kalau sada itu murah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jonen. Jonen Anda paham. Kemudian cinggurang. Cinggu itu artinya teman. Ya. Rang Dengan. ini artinya dan atau dengan tadi. Silakan nanti pilih. Daci bersama. Yongwa itu artinya film. Kemudian buayo. Ini kan katanya Yongwarel buayo ya. Satu kalimat. Diartikan adalah melihat film atau menonton film. Yongwarel buayo. Buayo itu dari kata boda berubah jadi buayo. Seperti itu. Silakan coba Anda translate ya. Saya beri waktu Anda 15 menit ya Robun untuk coba menjawab dari poin nomor berapa? Nomor 72 ini ya. 7 yang kedua sampai dengan tadi yang terakhir di poin nomor 10 ya, seperti itu. Oke, mulai dari sekarang silakan. Oke, kita coba lanjutkan ya teman-teman di poin nomor 7. Sini akan saya coba bacakan karena tinggal satu. 비행기가 기차보다 더 빠릅니다. Ya, mengenai katanya 비행기. 비행기가 berarti kan subjeknya adalah 비행기, artinya adalah pesawat ya. Berarti kita terjemahkan pesawat. Kemudian ada kata-kata do, berarti diartikan lebih. Ya, lebih dari kata parida, artinya cepat ya. Lebih cepat daripada, karena ada boda, daripada aduh maaf ya, sedang flu teman-teman. Terus nih. Daripada kita kereta. Seperti ini untuk jawabannya ya. 비행기가 기차보다 더 빠릅니다. Jadi pesawat itu lebih cepat daripada kereta. Kita coba lanjutkan di poin nomor 8.
Nomor 8 saya minta tolong sama yang belum siapa nih? Yang belum maju siapa ya? Oke, Mas Gali. Halo Mas Gali. Mas Gali, halo. Ya, silakan dibantu baca Mas Gali nomor 8. Nomor 8. Jonen. Jonen Bulgogi lor Oh, oke. Jong Hayo Juayo. Joayo Juaheo. Joayo Hmm. Kimbab du Jong Aheo. Oke, 저는 불고기를 좋아해요. 김밥도 좋아해요. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya suka bulgogi dan saya juga suka kimbab. Suka Bulgogi juga suka kimbab. Iya betul, bibimbap kimbab ya. Ya. Kimbab seperti ini. Oke. Bener ya untuk artinya. Jadi ada kata-kata do itu diartikan juga. Jadi saya suka A juga suka B kayak gitu. Ya, maknanya adalah saya suka misalnya saya suka es krim, juga suka sama apa? Biasanya minuman ringan ya, minusu biasanya seperti itu. Kemudian yang bawah masih Mas siapa tadi? Mas Gali ya? Mau baca lagi? Misu Siga Toku Tugul Jalheo Jadu Jalheo. Jodo. Mas Misu bermain sepak bola, saya juga jago. Minsu bermain sepak bola. Pandai bermain sepak bola. Iya betul. Saya juga jago. Bola. Kemudian di situ disampaikan katanya jodo jalheo. Saya jago. Iya jago atau pandai. Boleh ya, sama aja. Seperti ini. Sama aja artinya, boleh jago, boleh pandai. Yang penting Anda paham maknanya bahwa jalheo itu maksudnya adalah melakukannya dengan baik. Seperti itu. Bisa ya rebut? Bisa ya? Ada yang merasa salah? Boleh disampaikan kalau ada yang salah. Tidak ada? Semuanya betul berarti ya? Oke, kalau betul kita coba lanjutkan teman-teman di poin nomor 9. Nomor 9 kalimatnya adalah na, ina, atau guna. Seperti itu ya, jadi ada kata-kata na, ina, atau guna. Tadi diartikan atau ketiganya. Na atau ina digunakan untuk kata benda, kalau yang guna untuk kata kerja. Oke, sini saya minta tolong sama siapa nih? Yang belum berarti Mas Herul. Mas Herul dibantu baca. Oke, siap. Yang ini silakan. Kopina Hmm. Carel Masil Leo. Leo. Iya betul. Kalau kita itu kan gimana? Anda apakah mau minum kopi ada atau Leo teh? diartikan mau itu. Apakah mau ya? Ya, apakah mau minum kopi atau teh? Betul. Mau minum kopi seperti ini. Jadi Anda apakah mau minum kopi, atau langsung ya bisa diartikan apakah mau minum kopi seperti itu. Apakah Anda mau minum kopi? Boleh sih bolak-balik. Yang penting Anda paham konteksnya, dia kalimatnya tanya ya. Kopinya cara masih Leo. Jadi kan ada nanyain pilihan tuh. Kopi atau teh? Kan. Iya, salah. Iya. Ke bawah. Seperti itu ya. Apakah mau minum kopi, atau Anda apakah mau minum kopi juga boleh. Lanjut Mas Herul. Silakan Mas Herul dibantu baca lagi. Jihang Hacol Sorina, sorry. Lihat Sorina. Hacol Ina Boserel Tami Nida. Lihat Sorina poster Tamnika.
Kayak gitu ya kalimatnya. Ya ini, Mas Herul. Jihatorina, kosere, tamnika. Kalau kita artikan gimana artinya, Mas Herul? Berarti Apakah ya kita naik kereta bawah tanah kita akan bus? kita naik Iya, kita naik Heeh. kereta bawah tanah atau bus. Ya, naik bus atau naik kereta. Seperti itu ya dari belakang. Ini ya, apakah kita naik bus atau kereta bawah tanah. Seperti itu. Dari bus dulu ya. Oke. Yang Salah. tidak ada subjek seperti ini. Jadi bentar ya. Lagi flu ini teman-teman. Ya, hujan. Berhenti. Ini saya coba bantu jawab ya. 공부하거나 운동을 하고 해요 gitu ya. Akhirnya hal goyeyo berarti diartikan mungkin akan atau akan saja boleh. Ya, kita kemudian ke belakang al goyeyo diartikan akan hada melakukan, kemudian undong olahraga, ada gona ya diartikan atau, kemudian gongbu hada artinya belajar. Jadi dia nanya teman-teman, kita akan melakukan olahraga atau belajar. guna untungnya lalgoyo. Seperti itu. Bisa ya teman-teman. Jadi ada na, ina, dan gona. Na dan ina digunakan untuk kata benda. Kalau yang gona biasanya melekat pada kata kerja. Seperti itu. Bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa yang terakhir di poin nomor 10 sama siapa nih? Karya ya. Karya belum ya? Halo Karya. Iya, Sam. Dibantu baca yang ini. 아침에는 빵하고 과일을 먹어요. Oke, bener ya teman-teman. Kalau kita artikan gimana? Di pagi hari makan buah dan roti. Di atau pada? Ya, Makanya apa? Di atau pada Karya? pada benar. Pagi hari. Pada hari Iya. ya. Nah, tadi kan kayaknya di tadi jawabnya. Iya, Iya. Ya, terus? lupa Sam. Pada pagi hari makan buah atau roti. Iya. Atau ago. Oh iya, dan roti. Maaf Sam. Iya, oke. Buah dan roti. Ini juga bisa buah dengan roti. Jadi sama aja sebenarnya ini bebas. Dari segi maknanya sama ya. Buah dengan Suaranya mantul. Iya, betul. Suaranya memantul ya. Karya kayaknya di loudspeaker tadi. Oke, terima kasih Karya. Kita coba lanjutkan ke siapa nih? Kak Fitria ya. Mas Waris sudah jawab belum Mas Waris? Belum. Belum ya. Nah, Mas Waris di bawah. Kak Fitria dulu, Kak Fitria, halo. Halo Sam. Oke, silakan dibantu baca yang ini. 평생은 부모님하고 같이 삽니다. Oke, kalau kita artikan gimana? Adik tinggal bersama dengan orang tua. Ya, betul. Seperti ini ya. Jadi untuk hagonya diartikan dengan ya. Adik tinggal bersama dengan teman. Bersama dengan orang tua. Bumonim itu orang tua ya. Oke, terima kasih Karya. Kemudian yang belum siapa nih ya? Ada Mas Rosid. Mas Rosid belum ya. Laris juga belum nih. Mas Taprikan juga belum. Mas Taprikan udah jawab belum? Halo Mas Taprikan. Udah dijawab belum? Sudah? Belum. Susah Mas Taprikan. Ya, Sam. Saya ke Mas Rosid dulu ya. Mas Rosid halo.
Halo Sam, Dibantu baca yang ini. Silakan. Omoniga, Hmm. Cesowa, Gogirel, Samnida. Kalau diartikan gimana? Ibu membeli daging dan sayur. Iya, betul. Daging dan seperti ini ya, Robert. Kalau tadi ya, ceso. Tadi kan yang atas itu ya, ceso wa ya, ce. Ini tadi yang kebalik yang mana ya? Bener apa enggak sih? Coba dicek ya, ceso dan yace itu perbedaannya apa? Seingat saya yang yaceman mogoyo, yace. Yace itu sayur yang sudah diolah atau enggak itu ya? Nanti lah ya teman-teman kita coba cek. Karena ceso itu maknanya sayur sama. Selanjutnya Mas Ahyar yang ini. Silakan dibantu baca Mas Ahyar. Mas Ahyar, halo. Oke, Mas Lari silakan dibantu baca Mas Ahyar masih belum bisa komunikasi. Ke Yang ini? ke Otqua bajingan ajo bisayo. Oke, kalau kita Celana artikan. dan baju itu sangat mahal. Betul. Itunya jauh apa dekat Mas Lari? Kalau Ke dekat. seperti itu ya. Jawabannya sudah betul Mas Lari. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir teman-teman, ini kayaknya harus di enter dan nanti pecah ya. Jonan Cinggurang Gaji yang Waro Buhayo. Saya menonton film bersama Gaji. Jadi artinya apa? Dengan ya. Dengan siapa? Dengan teman. Seperti itu. Jadi Jonan Cinggurang Gaji yang Waro Buhayo. Saya menonton film bersama dengan teman. Seperti itu ya Rebun untuk penjelasan mengenai kata penghubung. Ini nanti teman-teman wajib hafalin ya. Hari Jumat kita akan melakukan ulangan. Ulangannya sampai mana, Sam? Ulangannya nyampe di ini ya. Sampai terakhir yang ini teman-teman. Kata penghubung. Ya, Anda ini juga wajib hafal nih. Ada 6 ya. Ada Grigo, Grociman, atau Grona. Kemudian Greso, jadi. Kemudian ada lagi Gromion. Kalau begitu. Kemudian ada lagi Grode. Terakhir itu masuk di Gronika. Oleh karena itu. Gitu ya. Aduh, ya Allah. Ini nanti kita lanjut di hari Jumat ya, teman-teman. Untuk yang 6 ini. Kalian dengan nanti ulangan berupa hafalannya. Ini teman-teman wajib baca dulu ya, biar apa namanya? Biar nanti tidak kaget saat masuk penjelasan. Karena penjelasannya cepat. Nah, kan yang sulit itu diminta untuk hafalan. Hafalnya dari mana, Sam? Dari bab 3 yakni tentang partikel keterangan ya. Partikel keterangan sampai dengan yang ini terakhir. Seperti itu. Oke. Itu saja untuk malam hari ini. Oh iya, nanti juga ada sosialisasi dari Jumat. Jadi diusahakan hadir ya. Tapi sosialisasinya tidak direkod ya, Robert. Karena yang direkod itu nanti yang di hari Sabtu. Jadi kalau berhalangan hadir ya hari Sabtu Anda ikut. Seperti itu. Oke. Untuk kelas pembahasan textbook ke IPS topik yang itu saja dari kita untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Mohon maaf saya karena masih ini ya agak dulu teman-teman. Saya closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan.